Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, setelah sampai dengan selamat di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun pertamanya di Madinah, beliau melakukan berbagai tindakan penting. Selain melaksanakan pembangunan masjid dan tempat-tempat tinggal kaum muslimin, beliau juga memerintahkan agar para sahabat saling menjalin hubungan persaudaraan layaknya saudara kandung antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu beliau mengumpulkan para sahabat di rumah Anas bin Malik, atau mungkin juga pertemuan itu diadakan di masjid yang baru dibangun itu, yang dihadiri oleh sekitar 90 orang sahabat. Para sahabat pun setelah mendengar perintah Rasulullah ini, mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Misalnya Hamzah radhiyallahu an, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, menjalin ikatan persaudaraan dengan Zaid, bekas budaknya sendiri. Kemudian Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an bersaudara dengan Kharijah binti Zaid, sedangkan Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik al-Khajraji. Dalam persaudaraan itu, kaum Ansar menjadikan kaum Muhajirin dari Mekah sebagai saudaranya. Sungguh luar biasa, mereka memperlihatkan kebaikan yang luar biasa terhadap saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin telah meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah. Mereka juga rela meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah demi keimanan dan agama mereka. Sehingga sebagian besar dari mereka saat sampai di Madinah tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak ada sesuatu untuk dimakan. Seperti yang dialami oleh Hamzah, karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat dimakan, beliau pun pergi mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta makanan. Kaum Ansar menawarkan berbagai kekayaan yang mereka miliki kepada kaum Muhajirin. Seorang Ansar hendak menceraikan seorang dari istri-istrinya untuk dikawini oleh saudaranya dari kaum Muhajirin. Orang-orang Muhajirin menolak pemberian-pemberian itu mengingat keperluan saudaranya, orang-orang Ansar sendiri. Tetapi kaum Ansar mendesak terus dan urusan itu dihadapkan kepada Rasulullah. Kaum Ansar mengemukakan bahwa kaum Muhajirin itu saudara mereka. Oleh karena itu, mereka harus memberi sebagian dari harta benda mereka kepada kaum Muhajirin. Mengenai hubungan kaum Ansar dan kaum Muhajirin ini, terdapat satu riwayat di mana Hadrat Abdurrahman bin Auf telah bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Aku adalah kaum Ansar yang paling banyak harta. Aku akan membagi hartaku setengah untukmu. Pilihlah di antara istriku yang kau inginkan, dan aku akan menceraikannya untukmu. Jika selesai masa iddahnya, engkau bisa menikahinya." Mendengar pernyataan saudaranya itu, Abdurrahman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hal itu. Adakah pasar di sekitar sini tempat berjual beli?" Lalu Sa'ad radhiyallahu anhu menunjukkan pasar Qainuqa. Mulai saat itu Abdurrahman radhiyallahu anhu sering pergi ke pasar untuk berniaga, sampai akhirnya ia berkecukupan dan tidak memerlukan lagi bantuan dari saudaranya. Kaum Muhajirin tidak dapat bercocok tanam, tetapi mereka dapat menerima bagian dari hasilnya seandainya tidak mau menerima hibah tanahnya. Kaum Muhajirin menolak dengan ucapan terima kasih atas pemberian yang murah hati dan sukar dipercaya ini, dan mereka lebih menyukai menggeluti usaha mereka sendiri, yaitu berniaga. Karena perniagaan mereka, banyak orang Muhajirin menjadi kaya kembali, tetapi kaum Ansar tetap bersedia menyerahkan sebagian kekayaan mereka kepada kaum Muhajirin. Tentang persaudaraan ini dikatakan dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman," yaitu kaum Ansar, "sebelum kedatangan mereka, kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu." Ayat ini merupakan kesaksian luar biasa dari jiwa pengorbanan, keramah tamahan selaku tuan rumah dan niat baik kaum Ansar. Kaum Muhajirin datang dari Mekah kepada mereka dalam keadaan kehilangan segala harta milik mereka. Dan orang-orang Ansar menerima mereka dengan tangan terbuka, dengan senang hati memberikan sebagian dari harta mereka kepada kaum Muhajirin. Sering kali terjadi, bila seorang Ansar meninggal, anak-anaknya membagi warisan peninggalan orang tua mereka kepada saudara-saudara mereka dari Mekah. Beberapa tahun lamanya, kebiasaan ini berlaku hingga akhirnya Al-Quran menghapus kebiasaan ini dengan ajarannya mengenai pembagian warisan. Dikatakan dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah." Firman-Nya lagi, "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin. Kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama, yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah." Hubungan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar merupakan bukti nyata dan tiada tara bandingannya di dalam seluruh lembaran sejarah hubungan antar manusia tentang ikatan cinta dan persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansar dari Madinah. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.